Nah, jadi sejarah dulu memang Jayakatwang itu raja di Kediri memangnya. Memang. Nah, secara sejarah yang dulu tahun 1900-an Mas. Nah, sebelum penemuan prasasti Mula Malurung itu tadi. Nah, setelah ditemukan prasasti Mula Malurung itu menjadi berbeda Mas sejarahnya Mas. Menjadi berbeda. Di situ ada tertulis kalau Jayakatwang itu menempati sebelum di Kediri menempati di Kerajaan Gelang-Gelang Ngurawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Anggra Putri Tania. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Lentera Jawi. Terima kasih. Bukti Kerajaan Hindu-Buddha Ngurawan sebagai pusat pemerintahan. Bukti sejarah dengan adanya benda peninggalan, petilasan dan prasasti yang dilakukan penelitian oleh ahli sejarah dan arkeolog menyebutkan adanya kerajaan di Kabupaten Madiun yang bernama Kerajaan Gelang-Gelang atau Gagelang, memiliki pusat pemerintahan skala kecil dan Ngurawan sebagai pemerintahan. Melihat posisi kerajaan yang berlokasi di Madiun yang berdekatan dengan Kerajaan Mataram kuno dan Medangkamulan pada abad ke-12 yang pada waktu itu kekuasaannya dipindahkan ke Jawa Timur Bangwetan karena adanya bencana alam diperkirakan adanya erupsi dan letusan Gunung Merapi. Ini ditempatkan di belakang Masjid Ngurawan. Di belakang masjid ditempatkan di makam. Ya, ini makam dari makamnya yang babat Dusun Ngurawan, makam Mbah Zainal Abidin Mas. Ini kok? Ya, ini makamnya Mbah Zainal Abidin. Jadi Mbah Zainal Abidin ini kiai yang mendirikan Masjid Ngurawan pertama kali Mas. Dari 15 kecamatan di Kabupaten Madiun tersebar cagar budaya peninggalan pada masa Hindu-Buddha mulai dari arca, yoni, umpak batu, prasasti dan struktur pemukiman masyarakat. Selain itu Madiun juga dekat dengan aliran Sungai Bengawan Solo, Kali Catur, Kali Ngandong dan juga tidak jauh dengan Alas Ketonggo, Ngawi. Persebaran benda arkeologi didominasi wilayah Dolopo, Mejayan dan Saradan. Mejayan dan Saradan merupakan jalur utama pada masa Majapahit. Penyangga tiang waktu kerajaan dulu Mas. Terus yang ini Dewi Parwati. Terus yang ini Kemuncak Mas. Ini Kemuncak itu ya kebiasaan dulu itu ditempatkan di pagar Kemuncak. Ya. Terus selain ini yang banyak di Ngurawan Mas, itu peninggalannya itu umpak ini banyak sekali kalau umpak. Saradan dan Mejayan memiliki banyak situs bersejarah dan terdapat fragmen candi, salah satunya di Desa Mangirrejo terdapat situs Ki Ageng Mangir dan di Mejayan terdapat lokasi banyaknya benda bersejarah yaitu kelompok arca Mejayan, sedangkan di wilayah Dolopo, Dagangan dan Geger ditemukan arca dan prasasti Meruak. Prasasti tersebut bertari 1108 Caka atau 1186 Masehi, ditulis menggunakan aksara Jawa kuno dan prasasti tersebut dibuat di batu andesit. Pada prasasti Meruak terdapat unsur penanggalan dan nama raja yang mengeluarkan prasasti yaitu Srijaya Prabu dan nama-nama pejabat kerajaan. Kalau ini apa Mas Saiful? Ya, ini yang saya bilang tadi Mas, ini Jobong Sumuran Mas. Jobong Sumuran, iya. Yang ada angka tahunnya ini Mas. Itu tahun berapa Mas? Ini tahun 1320 Saka. 1320 Saka. 20 Saka. Iya. Berarti ini sebenarnya terbalik. Ini terbalik, ini yang di bawah, tapi ya digunakan untuk pot. Jadi yang besar di atas gitu Mas. Sebenarnya ini dibalik. Jobong Sumuran ini ada angkanya yang diteliti dari Balai Arkeologi Jogja bahwa ini angka 1320 Saka. Masa Majapahit Mas. Oh, di era Majapahit. Ya. Digunakan sebagai apa Mas? Ya kemungkinan Jobong Sumuran itu buat apa ya? Kayak untuk menyimpan kemungkinan ya air apa gitu dulu. Jobong Sumuran namanya. Jobong Sumuran. Tidak jauh dari Meruak juga ditemukan arca dan beberapa umpak batu, sedangkan di Dusun Watu, Desa Kedondong, Kec, Kebonsari ditemukan koin kuno, arca, yoni dan batu persegi. Selain prasasti Meruak juga ditemukan prasasti Klagen Serut dan prasasti Bribik yang ditemukan di Desa Bribik, tetapi prasasti tersebut sudah rusak sehingga untuk membaca prasasti tersebut menjadi susah.
Dari hasil peninjauan lebih jauh diyakini bahwa pusat kerajaan Gelang-Gelang atau Gagelang berada di Dusun Ngurawan, Dolopo, Madiun dan ditemukan benda arkeologi arca besar, arca hewan dan manusia, fragmen candi dan sumur kuno. Kemungkinan ya itu, ini bukan kemungkinan, memang ini tempat anu air Mas, Jalatwara itu, ini dua ini, Jalatwara Mas ini. Kalau ini dulunya untuk penyimpanan abu orang meninggal. Oh iya. Kalau orang yang terkena untuk disimpan di sini Mas. Iya, ini Mas, kalau yang ini seperti di depan Masjid Ngurawan tadi, ini juga Parwati. Dewi Parwati. Dewi Parwati. Patung Iya. Dewi Parwati. Kalau ini umpak banyak Mas, kalau di sini banyak umpak-umpak segini, yang kecil ini juga banyak, yang besar juga banyak. Nah, terus yang ini Nandi itu lembu Mas, Nandi. Pemerintah Kabupaten Madiun bekerja sama dengan Balai Arkeologi Yogyakarta menyimpulkan bahwa benda peninggalan yang terletak di Ngurawan berasal dari abad ke-14 sampai 15 yang menjadi dasarnya adalah ditemukannya tahun 1320 caka dalam umpak batu, yang pada abad ke-14 Majapahit dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk dan Pati Gajah Mada. Pada situs Ngurawan juga ditemukan fragmen pemukiman dibuktikan dengan banyaknya temuan berupa tembikar dan benda wadah lainnya. Temuan yang terdapat di Ngurawan merupakan suatu pola pemukiman. Hal ini mengacu pada struktur bangunan batu bata yang membentuk suatu bangunan. Para arkeolog menduga bahwa bangunan tersebut merupakan bangunan hidrolik yang dikelola untuk pengairan sebagai sumber penghidupan masyarakat sekitar. Temuan arca Dewi Parvati dan Yoni di sekitar Masjid Ngurawan menjelaskan bahwa masyarakat pada masa itu menganut kepercayaan Hindu Shiva. Kerajaan Ngurawan di era Majapahit itu katanya itu sebelum kerajaan ini ada kerajaan besar di Ngurawan. Ini sebagai juru pelihara dari BPBC Triwulon Mojokerto. Ya Mas, memang saya ditugaskan dari BPCB Triwulon Mas untuk menjaga dan merawat BPCB yang ada di Ngurawan, di Dolopo khususnya kan. Gini Mas, memang sebelum Majapahit di sini itu dulunya ada kerajaan yang besar yang dirajai oleh Jayakatwang Mas. Itu ada penemuan baru yang prasasti. Tahunya saya kalau di sini ini ada kerajaan besar, itu ada penemuan prasasti yang dari Kediri, prasasti Mula Malurung namanya Mas. Itu tahun 2013 atau 2000 berapa gitu. Itu yang di situ ada lempengan yang mengatakan kalau Jayakatwang menempati di kerajaan Ngurawan, Gelang-Gelang Mas, kerajaan Gelang-Gelang, Ibumi Ngurawan gitu. Di tempat lain juga ditemukan toponim yang menunjukkan adanya suatu kerajaan, yaitu suatu kawasan yang masyarakat menyebutnya Kedaton. Situs toponim lainnya menjadi kunci historis pada masa situs tersebut dibuat. Menurut tim arkeologi Yogyakarta paling tidak ada 3 prasasti yang menyebut nama Ngurawan atau kata lain dari Ngurawan, yaitu prasasti Mula Malurung yang berangka 1177 caka atau 1255 Masehi, prasasti Taji 823 caka atau 901 Masehi dan prasasti Pucangan 963 caka atau 1041 Masehi. Banyak perdebatan di kalangan ahli sejarah dan arkeolog tentang keberadaan kerajaan Gelang-Gelang atau Gagelang, dari arkeolog Indonesia maupun arkeolog Belanda. Krom yang menulis buku tentang sejarah peradaban Hindu-Buddha berpendapat bahwa Gelang-Gelang adalah sama dengan Daha atau Kediri, namun pendapat dari Krom dibantah oleh Purbacaraka dengan melihat dan menimbang toponim-toponim yang ada serta mempertimbangkan cerita Panji yang menyebutkan Gelang-Gelang berada di sebelah barat Gunung Wilis, sehingga kemungkinan besar terdapat di pagotan yang memiliki arti pertemuan dua ujung. Sedangkan dari tim arkeologi Yogyakarta beranggapan bahwa melihat dari aspek toponim yang ada, letak kerajaan Gelang-Gelang berada di Desa Gelang yang berbatasan dengan Desa Glonggong dan Ngurawan, Kecamatan Dolopo. Eksistensi dari kerajaan Gelang-Gelang yang diperkirakan berada di wilayah selatan Madiun serta para pemimpinnya disebut dalam beberapa sumber, yaitu Nagara Kertagama, Kidung Harsawijaya, Prasasti Mula Malurung, dan Prasasti Kudadu.
Dijabarkan pula tokoh penting kerajaan antara lain Nararia Turuk Bali yang menjadi ratu kerajaan Gelang-Gelang dan suaminya Jaya Katwang, Jaya Katong, Aji Katong, Jaya Katyeng, dan dalam berita Cina disebut Haji Kateng. Ini anu Mas, itu di sini Mas, intinya pusatnya di sini dulunya. Pusatnya kerajaan Gelang-Gelang itu. Gelang-Gelang itu Mas. Sebelum melebarkan sayap di Kediri. Iya, Jaya Katwang itu dipimpin oleh Jaya Katwang Mas, ya. Berarti aslinya Jaya Katwang itu dari kerajaan Gelang-Gelang Mas. Di Desa Ngurawan, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun. Oh, itu ya. Jadi Jaya Katwang sebelum ke Kediri itu menempati kerajaan di kerajaan Gelang-Gelang Mas namanya, di Ibu Ngurawan. Nah, jadi sejarah dulu memang Jaya Katwang itu raja di Kediri memangnya. Memang. Nah, secara sejarah yang dulu tahun 1900-an Mas. Nah, sebelum penemuan prasasti Mula Malurung itu tadi. Nah, setelah ditemukan prasasti Mula Malurung itu menjadi berbeda Mas sejarahnya Mas. Menjadi berbeda. Di situ ada tertulis kalau Jaya Katwang itu menempati sebelum di Kediri menempati di kerajaan Gelang-Gelang, Ibu Miwurawan. Nah, itu kan desa Dolopo sini Mas. Kalau di situ tulisannya di prasasti itu bahwa Jaya Katwang itu di kerajaan Gelang-Gelang. Terus beliau melebar sayap ke Kediri, menjajah di Kediri Mas, memperlebar kekuasaan. Oh, memang terakhir kerajaan Jaya Katwang itu memang terakhir di Kediri. Di Kediri ya, memang itu memperlebar kekuasaan. Tapi tidak memutuskan hubungan dari sini. Memang dia memperlebar kekuasaan Mas, bukan terus beliau dari sini terus pindah ke sana, tidak. Masih tetap kekuasaan Jaya Katwang Ngurawan itu. Ya. Itu memang melebar kekuasaan menjajah Kediri.